Shalom saudara-saudari, senang berjumpa kembali dalam program ini, Henry Indrawan YouTube, atau saya sebut Blessing YouTube. Artinya karena kasih Tuhan kita terima oleh anugerahnya, sehingga kita mau menjadi berkat bagi orang lain, menyalurkan kasih Tuhan Yesus, dan orang lain mengalami kasih Yesus. Dan semua hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Dan saat ini kita masih membahas seputar perkataan Tuhan Yesus. Dialah Sang Firman dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima. Dan temanya adalah bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Ya, itulah semua dari pembahasan tentang perkataan Tuhan Yesus. Namun sebelumnya, selalu kita awali dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mohon anugerah-Mu, kami mohon hikmat-Mu mengajar kami. Bukakan hati dan segenap kehidupan kami, supaya kami mengerti. Ajari kami dengan bahasa yang sederhana, karena kami percaya di dalam Yesus selalu ada sukacita. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara, kita buka Alkitab satu ayat. Matius pasal 5 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Pasal 5 ini semua membahas tentang perkataan Yesus sendiri, di mana begitu banyak orang yang ingin melihat, ingin mengalami, karena perkataan Tuhan sangat berkuasa, berotoritas, berwibawa, dan menyembuhkan, memulihkan keadaan mereka. Sehingga di mana Tuhan mengingatkan kepada mereka, dan pada ayat yang ke-12, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, karena hakmu diterima dalam kerajaan Allah dengan cuma-cuma. Mengapa kita disebut bersukacita dan bergembira? Karena di ayat sebelumnya itu membahas tentang berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, oleh karena iman kita yang yakin percaya sama Tuhan Yesus dan kesetiaan kita untuk mengikut Yesus. Begitu banyak aniaya yang kita hadapi, apakah kesakitan, apakah duka cita, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan bilang bersukacita dan bergembiralah. Mengapa? Karena Tuhan pegang kendali hidup kita. Tuhan jamin hidup kita, asalkan kita tetap terarah, terfokus kepada Tuhan. Jadi saudara ingat ya, bersukacita itu hakmu, bukan karena soal faktor luar saja mempengaruhi hidup kita. Karena Tuhan tadi bilang bersukacita dan bergembira, upahmu besar di sorga, sebab kepadamu, atau sebab telah begitu banyak nabi-nabi yang mengalami aniaya. Karena apa? Karena kebenaran. Contoh, Nabi Ayub dalam Alkitab, begitu ujiannya yang sangat luar biasa. Dalam satu hari, kekayaannya, keluarganya, anak-anaknya meninggal. Kekayaannya habis, diambil orang, diambil oleh musuh-musuhnya. Tapi dengan ujian ini, Ayub melewatinya karena dia tetap percaya sama Tuhan, Allah yang esa itu. Nah saudara, kita berbeda-beda, mengalami aniaya, mengalami kesesakan, kesulitan, beban berat. Tetapi ingatlah, di mana salah satu tokoh Alkitab, Tuhan memulihkan 2 kali lipat, artinya double portion. Tuhan kembalikan semua yang hilang melalui ujian yang terjadi. Berarti kita pun, tanda kutip, mengalami aniaya, kesulitan, beban berat, atau tekanan, atau gelombang hidup. Tetaplah percaya
teruslah miliki iman yang teguh dengan doa kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Inilah perkataan Tuhan Yesus di pasal 5 di ayat 12 yang terakhir. Semua jawabannya, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Upah artinya hakmu. Engkau akan menerima sukacita sorga. Amin. Sukacita sorga. Ada kepastian di dalam Yesus. Begitu banyak aniaya yang terjadi. Tadi dikatakan itu, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Banyak sekali nabi-nabi yang telah mengalami aniaya, yang telah mengalami kehidupan yang begitu banyak tantangan, tetapi Tuhan membela mereka indah pada waktunya. Kita tidak bisa melihat cara Tuhan bekerja, sepertinya senyap, sepertinya Tuhan menjauh, tapi kenyataannya Tuhan mempersiapkan hal yang besar bila kita mengandalkan Dia, bila kita percaya yakin kepadanya dengan iman, bukan kata orang, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar agamawi, tetapi benar-benar kita mengalami di dalam hidup kita bahwa Allah yang Esa itu, yang kita kenal Roh Kudus, Roh Allah, yang akan menguatkan kita, menuntun kita, memampukan kita dalam menghadapi kenyataan hidup ini, dalam menghadapi tantangan yang terjadi. Amin. Inilah yang harus kita pegang. Saudara bisa bersukacita sekalipun tanda kutip engkau mengalami hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang dirugikan, tetapi Tuhan pasti akan kembalikan dengan caranya, dengan waktunya. Saya berdoa buat saudara, apapun kesulitan saudara, masih ada Tuhan. Tuhan pegang kendali. Tuhan izinkan segala sesuatu untuk kita bisa naik level. Seperti orang yang sekolah, dari dasar naik ke menengah, naik semakin ke atas. Tetapi ujiannya semakin berat. Namun sebelum ujian itu terjadi, Tuhan sudah mengajari kita, menyediakan bahan-bahannya. Bahannya apa saudara? Firman-Nya. Maka itu, bacalah Alkitab. Bukan tugas pendeta saja, tetapi setiap orang percaya, bacalah Alkitab, berdoa kepadanya, supaya iman kita semakin diteguhkan. Haleluya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dunia ini, di zaman ini. Banyak orang ketakutan, kesulitan, mengalami berbagai hal, kekhawatiran dan lain sebagainya. Tetapi dalam Yesus, apapun goncangannya, Tuhan pegang kendali. Ingat ya saudara, Tuhan Yesus pegang kendali dalam hidup kita. Itu saja yang saya dapat bagikan. Saya percaya dan saya berdoa kiranya Roh Kudus yang akan mengajar kita firman-Nya. Saya terbatas, tapi Roh Allah tidak terbatas kalau saudara mendengar firman ini. Mari kita akhiri dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, ini janji-Mu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upah-Mu besar di sorga. Kami tahu bahwa kami hanya sementara di dunia ini. Yang kekal yang kami kejar, yang kekal kerajaan sorga, yang menerima kami, yang telah menyucikan oleh darah Yesus. Kami beriman, kami diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam keadaan aniaya apapun, kami mohon, teguhkan iman kami dalam nama Yesus sampai akhirnya. Tuhan dapatkan kami tetap setia di dalam kebenaran, di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Karena kami manusia biasa, kami terbatas, kami rapuh, kami perlu Tuhan, kami perlu Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah mereka dibuka hatinya, dijamah oleh Tuhan, ditolong kebutuhan mereka. Apapun keadaan mereka, Tuhan tolong mereka.
Terima kasih Tuhan. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ingat saudara, bersukacita dan bergembiralah karena kita diterima dalam kerajaan surga yang kekal. Bukan karena usaha kita, tapi karena kita mengalami kasih Tuhan, sehingga kasih Tuhan terbukti dan banyak orang pun akan merasakan kasih Tuhan. Apapun aniaya yang kita hadapi, Tuhan selalu ada dalam hidup kita bagi yang percaya. Ini saja, jangan lupa untuk di-share ke banyak orang supaya orang lain dapat diberkati. Ketemu lagi di lain waktu. Tetap saudara tonton channel ini sebelumnya, supaya saudara semakin diperlengkapi oleh ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang saya bahas satu ayat. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.